Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, para mubaligh tingkat pimpinan cabang Muhammadiyah Weleri yang saya hormati, dan bapak-bapak serta ibu-ibu semuanya, para ustadz ustadzah yang saya hormati, juga para pengurus Majelis Tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah Weleri yang saya hormati. Pada kesempatan ini sungguh berbahagia untuk pertemuan di tahun 2004 yang perdana di bulan Januari ini, bisa hadir di pimpinan rantai Muhammadiyah Sidomukti, tepatnya di Masjid As-Salam, dan semoga nanti ke depan di tempat-tempat yang lain, di rantai-rantai yang lain itu bisa hadir seperti ini. Sungguh satu kebahagiaan bahwa kita menjadi anggota Majelis Tabligh dan juga sebagai warga Muhammadiyah. Jadi warga Muhammadiyah itu perlu bangga, perlu senang, karena juga banyak temannya, karena juga tertata organisasinya, karena juga bisa menyempatkan waktunya untuk pengajian-pengajian dan untuk silaturahim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu, tiada lain untuk memakmurkan masjid-masjid dan juga untuk mengembangkan dakwah Islam kita. Kemudian salawat salam untuk Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa memberikan pelajaran-pelajaran mulia berupa jihad atau berupa dakwah-dakwah kepada kita. Bapak Ibu, kita ini posisinya sebagai tabligh, artinya sebagai penyampai. Penyampai apa? Penyampai risalah. Risalah siapa? Risalah kenabian, kerasulan. Risalah yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul Allah, dan tentu untuk umat manusia semua. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai tabligh menyampaikan apa adanya. Nah, yang disampaikan di dalam Muhammadiyah ini adalah pemahaman Muhammadiyah terhadap al-Islam. Bagaimana pemahaman Muhammadiyah terhadap al-Islam itu? Karena sejak dulu itu sudah banyak pemahaman Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Itu artinya pemahaman mereka madzhabul arba'ah, 4 madzhab itu memahami Islam seperti apa. Nah, ini Muhammadiyah memahami. Nah, pemahaman Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini tentu tidak serta-merta perorangan, tapi secara jama'i, bersama-sama. Dan kebersamaan itu telah diatur dan telah dibingkai, telah dibalut dengan satu kekuatan yang kuat, kokoh, namanya Majelis Tarjih. Sehingga Bapak Ibu, kita ini sebagai corong-corong Majelis Tarjih. Artinya keputusan-keputusan tarjih itu yang harus kita sampaikan kepada umat. Jangan sampai keputusan Majelis Tarjih itu justru tidak pernah kita sampaikan dan kita mengambil yang lain, sehingga derap langkahnya tidak sama nantinya. Makanya tabligh itu menyampaikan apa yang telah diputuskan dan dirumuskan oleh Majelis Tarjih untuk disampaikan, berkaitan dengan apapun. Misalnya nanti berkaitan dengan 1 Ramadan tahun ini, itu kita akan juga mengalami perbedaan dengan kelompok-kelompok lain. Tidak masalah Bapak Ibu, kalau kita insya Allah nanti Ramadannya itu tanggal 11 bulan Maret.
itu sudah dihisab, sudah dihitung. Itu sudah mengalami berbagai pertimbangan ilmu. Sementara ada yang Ramadannya 12 Maret, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Inilah kita menyampaikan bahwa Ramadan kita 11 Maret karena tarjihnya begitu. Jangan sampai di antara kita tidak mematuhi putusan himpunan majelis tarjih HPT itu. Ya, itu kita harus mematuhi. Kemudian hari raya kita insya Allah alhamdulillah bareng. Hari rayanya bareng nanti. Jadi tidak masalah lagi. Jadi bagaimanapun keadaannya berdampingan dengan siapapun, kita itu harus baik-baik saja. Tidak boleh kita itu karena gara-gara perbedaan Ramadan dan hari raya sehingga menjadi tidak baik, itu tidak boleh. Jadi itu menjadikan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Nah, lain kalau dengan yang namanya dakwah. Kalau dakwah itu adalah menyampaikan aturan-aturan tersebut, dakwah itu sebagai orang yang menjadi dai. Nah, kita itu tidak sekedar itu, tapi menyampaikan apa yang ada di dalam al-Islam itu yang dipahami oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, sehingga nanti penyampaiannya itu merujuk ke situ itu. Jadi tidak boleh kita tidak menyampaikan. Nah, karena menyampaikan ya mungkin tidak boleh nambahi juga tidak mengurangi, apa saja sampaikan. Tapi kalau sebagai mubaliknya itu mereka lah yang harus lebih banyak untuk memahami secara detail. Kalau kita menyampaikan maka ada ayat, ada hadis yang berbunyi balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah olehmu apa yang ada dariku meskipun satu kalimat. Itu disampaikan. Masing-masing kita menyampaikan. Makanya Bapak Ibu diharapkan kalau tadi disampaikan itu para guru ngaji, para pengelola masjid, makanya tugas-tugas itu disampaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi misalnya guru ngaji ya ada anak didiknya. Anak didiknya itu ada, meskipun ya anak didiknya itu istrinya, mungkin cucunya, tidak masalah. Kemudian di masjid kalau itu sebagai pengelola masjid ya urusi Masjid Muhammadiyah dengan sebaik-baiknya. Dan Masjid Muhammadiyah itu adalah masjid yang selalu merujuk kepada HPT tadi. Jadi jangan sampai memasukkan anasir-anasir yang tidak sesuai dengan HPT di dalam masjid kita. Itu yang perlu diperhatikan. Bapak Ibu, majelis tabligh kita itu sudah punya kegiatan namanya belajar tilawah yang diselenggarakan tiap hari Rabu, berarti besok. Kemarin perdana sudah dimulai, Rabu besok adanya di Masjid An-Nur itu setiap jam 4 mulai sampai jam 5. Makanya saya minta Bapak Ibu mendukung, paling tidak mengirimkan dari rantingnya itu satu lah, sa'wong, paling tidak mengirimkan, itu gratis kan, supaya kita itu punya kader-kader yang ahli baca Al-Quran dengan tilawah, dengan lagu. Dengan lagu itu nanti banyak kader munculan dari Perserikatan Muhammadiyah. Nah itu sudah mulai ada. Mungkin Bapak Ibu sendiri mau ikut lebih baik, boleh mau ikut lebih baik itu. Kita sudah mendatangkan ustadz untuk mendidik itu. Kemudian tentu punya program. Nah, saya tekankan atau saya sampaikan pada pengurus bahwa setelah selesai rapat ini nanti kita mengadakan rapat kecil yang berkaitan dengan dengan kesempurnaan atau verifikasi validasi data yang dikirimkan oleh bapak-bapak ranting. Itu ada yang belum tercatat, ada yang ganda orangnya dan lain sebagainya, nanti perlu kita pertimbangkan dan kita kita seleksi lagi supaya
lebih baik, karena ini baru pertama ya, sambil check and recheck sehingga masih ada kekurangan. Seperti saya sampaikan tadi, ada yang belum masuk padahal sudah laporan di dalam apa itu di grup PC, di grup PRM ada laporan tapi belum masuk, misalnya penyangkringan 2. Nah, itu nanti bisa dimasukkan. Dan ada nama-nama yang double. Kita perlu konfirmasi juga, misalnya di tempat Pak Kanan itu penyangkringan 1 ada namanya Pak Agus Salim itu 2. Itu Pak Agus Salim memang 2 po wonge siji lah, nanti bisa disampaikan Pak Kanan, di cross check lagi. Kalau jatahnya 3 ya dicari nama yang tidak Agus Salim yang satunya. Itu diantaranya itu. Kemudian menjelang Ramadan, berkaitan dengan Ramadan yang akan datang ini, kita perlu persiapan sebaik-baiknya, persiapan agar Ramadan nanti masjid-masjid mushola yang dikelola oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Weleri ini selalu menyelenggarakan tarawih dengan semangat dan dengan istiqomah sejak tanggal awal sampai tanggal akhir. Dan saya minta juga nanti adakan apa itu kajian-kajian menu Ramadan, apa yang jenengan ada di tempat jenengan, menu Ramadannya apa saja nanti disampaikan. Kemudian kita akan kirim mubalik-mubaliknya bagi penjenengan yang menginginkan mubalik dari pimpinan cabang, ya nanti akan dilayani. Itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.